Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi teman-teman ya. Di sini masih seputar P3K Guru teman-teman ya. Di tahun 2021 ini. Nah, tentunya teman-teman sudah mendengarkan ya bahwa hari ini ya tentunya ada informasi terbaru ya terkait dengan peserta yang lolos di tahap 1 ya, atau diseleksi di tahap 1 P3K Guru di tahun 2021 ini. Nah, di sini nanti teman-teman kita akan membahas ya terkait dengan waktu pengisian daftar riwayat hidup ya, atau DRH, itu di laman SSCASN. Nah, di sini nanti bagi peserta ya P3K Guru ya yang lulus di seleksi tahap 1. Nah, tentunya kita nanti akan membahas teman-teman bagaimana cara pengisiannya, terus bentuk DRH itu seperti apa, sehingga teman-teman nanti bisa menyiapkan berkasnya dulu ya, atau teman-teman bisa melakukan pengisian data dulu, sehingga nanti teman-teman ketika webnya ya atau websitenya ini dibuka ya, laman pengisian ini dibuka, teman-teman nanti tinggal di copy paste saja, sudah tidak perlu repot-repot lagi. Atau mungkin nanti teman-teman bisa menyiapkan dulu apa saja yang perlu disiapkan ya. Nah, oke teman-teman, nanti untuk bentuk DRH-nya seperti apa ya, terus cara mengisinya seperti apa, dan juga berkasnya kira-kira apa saja yang perlu kalian siapkan ya, nanti kita akan membahasnya lebih lanjut lagi. Nah, tapi sebelumnya teman-teman, seperti biasa teman-teman ya, bagi kalian mungkin yang baru melihat channel ini atau mungkin baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke teman-teman, sebelumnya ya kita awali dulu bahwa DRH teman-teman ya, atau daftar riwayat hidup, tentunya bagi teman-teman nanti yang ketika membuka di akun SSCASN ya, ingat nanti ketika teman-teman mendaftar di akun SSCASN ya, di sini ada resume dan nanti di bawahnya cetak kartu deklarasi sehat ya. Di sini nanti ada sebuah informasi teman-teman. Di sini selamat Anda lulus seleksi P3K Guru ya tahun 2021. Nah, di sini ada informasi apakah Anda ingin melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan CASN ya. Jadi teman-teman di sini nanti selain pengisian daftar riwayat hidup ya, tentunya di sini ada pemberkasan CASN. Nah, nanti berkasnya apa saja nanti kita akan membahas di video kita berikutnya ya. Jadi nanti kita akan membahas fokus di daftar riwayat hidup. Nah, di sini nanti teman-teman bisa dipilih ya. Di sini teman-teman apakah memilih ya atau tidak ya. Kalau tidak berarti teman-teman bisa mengundurkan diri ya. Kalau misalkan dirasa teman-teman tidak serak atau tidak mantap atau ada hal-hal yang lain, misalkan teman-teman tidak ingin melanjutkan sebagai P3K ya, kalau ada ya. Kalau misalkan tidak ada, teman-teman bisa klik aja ya. Ya, setelah diklik iya, nanti di sini silahkan klik tombol di bawah ini. Nah, teman-teman klik aja ya pengisian daftar riwayat hidup. Nah, tapi yang perlu kalian paham teman-teman bahwa pengisian daftar riwayat hidup itu bukan sekarang ya. Nah, terus kapan Pak waktunya? Nah, pengisian daftar riwayat hidup teman-teman ketika nanti teman-teman login di SSCASN ya, ketika teman-teman nanti login di SSCASN, maka yang semula di sini ya teman-teman dicetak kartu deklarasi sehat ya, di bawahnya di sini nanti ada informasi seperti ini tadi teman-teman ya. Selamat ya, di bawah kartu deklarasi sehat di sini ada selamat Anda lulus seleksi P3K Guru tahun 2021 ya. Apakah Anda akan melanjutkan ya untuk daftar riwayat hidup dan juga pemberkasan? Sekarang ketika teman-teman login di SSCASN ya, nah di sini ternyata menunya sekarang sudah dihilangkan teman-teman ya. Jadi teman-teman menunya dihilangkan. Nah, nanti diisi ya ketika nanti sudah waktunya pengisian. Nah, sekarang waktu pengisiannya itu kapan? Ya, sekarang waktu pengisian daerah itu kapan ya? Kalau kita lihat teman-teman dari informasi dari Pak Muhammad Ridwan teman-teman ya, di sini pengisian daftar riwayat hidup di SSCASN bagi yang L ya. L ini artinya yang lulus dan mengisi formasi ya. Seleksi kompetensi P3K Guru tahap 1 ya baru bisa dilakukan setelah pengumuman pasca sanggah tahap 1 yaitu tanggal 20 Oktober 2021 ya. Sabar ya, posisi panjenengan masih mungkin bergeser. Nah, ini teman-teman yang perlu dipahami ya, jika sanggahan ranking
ya jika sanggahan ranking 2 diterima. Ini seperti yang sudah kita bahas teman-teman di video kita ya. Jadi penyebab hasil seleksi tahap 1 ini bisa saja berubah. Itu penyebabnya apa sudah kita bahas di sini. Nah, jadi di sini teman-teman untuk pengisian, sekali lagi untuk pengisian daftar riwayat hidup ya di SSCASN itu diperuntukkan bagi teman-teman yang lulus ya. Jadi teman-teman yang lulus, nanti teman-teman siapa saja yang lulus nanti teman-teman bisa dicek ya di hasil kelulusannya. Terus yang berikutnya teman-teman, ini nanti ya pengisian itu adalah setelah pengumuman masa sanggah di tahap 1 ya, 20 Oktober. Coba kita cek dulu teman-teman untuk jadwalnya ya, untuk jadwalnya. Nah, di sini ya untuk masa sanggah ini sudah berakhir ya kemarin. Terus di sini jawab sanggah ya, mulai 12 sampai 18. Jadi teman-teman yang sudah menyanggah ya, di situ sudah ada jawabannya apakah sanggahan kalian itu diterima ataupun ditolak ya. Sehingga kalau diterima ya bisa saja ya yang semula teman-teman itu lulus ya, karena ada sanggahan mungkin nilainya berubah ya, itu bisa saja teman-teman itu tergeser ya. Sabar ya, posisi panjenengan masih mungkin bergeser ya jika sanggahan ranking 2 diterima ya. Tunggu aba-aba Kemendikbudristek BKD ini untuk pemberkasan maupun kapan pengisian di daftar riwayat hidup. Terus berikutnya teman-teman untuk pengumuman hasil sanggah yaitu tanggal 20 Oktober ya. Jadi kemungkinan teman-teman untuk pengisian pengisian daftar riwayat hidup itu adalah setelah pengumuman masa sanggah ya. Bisa saja nanti tanggal 20 ataupun tanggal 21 ya, teman-teman nanti menunggu informasi dari Kemendikbud ya ataupun dari BKD setempat. Oke teman-teman ya, bisa dipahami ya. Sehingga nanti ketika teman-teman membuka di SSCASN ya, ini memang menunya sedang di hidden lagi ya, karena memang belum waktunya pengisian. Sehingga nanti tidak perlu bingung ya ketika teman-teman membuka di laman SSCASN dan tidak menemukan menu ini ya, menu selamat Anda lulus ya. Apakah Anda ingin melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan CASN? Teman-teman tidak perlu bingung karena memang belum saatnya pengisian ya. Nanti setelah pengumuman di tahap 1 ya, setelah pengumuman sanggah ya, yaitu tanggal 20 Oktober ya teman-teman, di tanggal 20 Oktober nanti baru bisa pengisian daftar riwayat hidup dan juga pemberkasan CASN. Nah sekarang kita akan mengecek teman-teman sebenarnya seperti apa sih daftar riwayat hidup itu. Nah ini sebagai gambaran teman-teman ya, sehingga nanti ketika teman-teman mengisi di mana, di SSCASN ya, teman-teman nanti sudah siap berkasnya ya. Jadi sebelumnya nanti teman-teman untuk file ini ya, teman-teman nanti bisa download aja ya di link deskripsi video ini, atau mungkin teman-teman nanti bisa cek di bisa cek di website kita ya, di Mastio KDR. Nah ya, di mastiokdr.com ya, nanti teman-teman bisa cek di sini. Teman-teman nanti bisa download untuk untuk contoh daftar riwayat hidup, sehingga nanti teman-teman bisa siap-siap ya. Jadi teman-teman nanti bisa mengisi data dulu, sehingga nanti ketika SSCASN sudah dibuka ya, teman-teman nanti bisa mulai tinggal di copy paste saja ya. Nah nanti teman-teman juga disiapkan ya untuk daftar riwayat hidup ini nanti diketik ya, diketik ataupun ditulis tangan. Itu nanti kita menunggu informasi dari Kemdikbud atau dari BKD setempat. Oke teman-teman, ini di lampiran 3 ya, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia ya nomor 1 tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ya, di sini ini adalah contoh daftar riwayat hidup, sehingga teman-teman nanti bisa menyiapkan terlebih dahulu ya. Di sini nanti ada fotonya teman-teman ya, ada foto 4x6 ya, tampilkan di sini. Terus di sini ada keterangan perseorangan ya. Di sini ada pengisian data ya, mulai dari NIK ya, nama, kabupaten atau kota tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin ya, agama atau aliran kepercayaan, ada status perkawinan, email ya, nomor telepon dan seterusnya ya. Ini mengenai data pribadi. Jadi teman-teman nanti bisa diketik dulu, sehingga nanti waktu pengisian data ini tinggal di copy paste ya. Bisa dipahami teman-teman ya. Jadi untuk mempercepat dalam proses pengisian data di SSCASN nanti ya. Nah, misalkan di sini ada informasi ya, tulis dengan huruf kapital, balok dan tinta hitam ya, artinya diisi dengan huruf balok atau huruf besar. Nah,
Berikutnya teman-teman di DRH atau daftar riwayat hidup, di sini ada pendidikan ya. Tentunya teman-teman harus menyiapkan ya ijazahnya mulai dari jenjang pendidikan terendah sampai tertinggi ya. Misalkan PAUD, TK ya, SD, SMP sampai dengan misalkan S1 ataupun S2 ataupun S3 ya. Di sini nanti disiapkan dalam pengisian pendidikan. Di sini ada kursus latihan di dalam dan luar negeri ya. Di sini bisa nama kursus ya. Di sini ada lamanya, nomor dan seterusnya bisa diisikan. Nah, di sini teman-teman ada riwayat pekerjaan ya, riwayat kepangkatan dan golongan ruang penggajian ya. Di sini nanti tentunya teman-teman bisa diisi, tapi kalau bagi teman-teman yang mungkin masih honorer ya, tentunya ini tidak ada ya. Pangkatnya golongan ya, tentunya tidak ada, nanti bisa dikosongi. Ya. Terus yang berikutnya di sini ada tanda jasa atau penghargaan ya, teman-teman bisa diisi kalau teman-teman bisa sudah mendapatkan. Di sini ada berikutnya ada riwayat keluarga ya, bisa disiapkan dulu ya, mulai dari NIP ya kalau ada, nama, tempat tanggal lahir dan seterusnya. Terus di sini bagi teman-teman yang sudah punya anak ya, bisa diinputkan anaknya di sini. Berikutnya ada orang tua kandung ya, di sini juga harus disiapkan sehingga nanti teman-teman ketika pengisian di SSC ASN teman-teman tidak kebingungan. Ya artinya datanya sudah terisi, nanti tinggal di copy paste aja di sana, lebih mempercepat proses kalian dalam pengisian, dan juga nanti teman-teman sudah mengetahui berkas-berkas apa saja yang perlu kalian siapkan. Ada saudara kandung teman-teman, ini juga perlu diisi ya. Terus ada bapak atau ibu mertua ya. Jadi pengisian DRH atau daftar riwayat hidupnya sangat komplit. Di sini ada keterangan organisasi ya, ada nama organisasi, jabatan dan juga seterusnya. Dan di sini ada keterangan lain-lain teman-teman. Ini juga salah satu yang perlu kalian siapkan nanti sambil menunggu edaran dari Kemdikbud dan juga dari BKD setempat ya. Terkait di sini ada surat keterangan catatan kepolisian ya atau SKCK. Terus ini ada surat keterangan sehat ya. Tentunya kalau dari surat keterangan sehat itu nanti bisa diambil dari rumah sakit umum daerah ya atau RSUD. Yang berikutnya ada surat keterangan bebas nafza ya, ini juga nanti teman-teman harus disiapkan ya, tetapi teman-teman sekali lagi ya tunggu informasi dari Kemdikbud atau BKD setempat. Berikutnya teman-teman keterangan lain yang dianggap perlu ya, tentunya berkas-berkas ini kalian siapkan nanti bisa di-scan ya dalam bentuk PDF ataupun JPG nanti sewaktu-waktu dalam pengisian pengisian DRH ya, pengisian DRH di SSC ASN ini jika diperlukan nanti teman-teman tinggal diupload saja, sudah tidak perlu repot-repot lagi dalam persiapan berkasnya. Terus di sini nanti tanggalnya diisi ya, tergantung dari tanggal pengisian. Terus di sini nanti ada materai 10.000 ya. Terus di sini ada informasi terkait dengan perhatian ya. Pada bagian harus diisi dengan huruf tangan sendiri menggunakan huruf kapital atau balok dan tinta hitam. Pada bagian bintang 2 itu surat yang tidak perlu. Pada bagian 3 bagian bintang 3 ya, diisi hanya jika CPNS atau PNS atau pensiun. Nanti teman-teman tinggal dicek ya. Ketika ada bintangnya ya, berarti itu seperti ini ya. Ini ada bintang 3, berarti diisi jika CPNS atau PNS. Ini ada bintang 3 ya. Jadi nanti teman-teman bisa dicek di dalam isiannya. Ini ada bintang 1 ya, bintang 1. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ini adalah contoh dari daftar riwayat hidup. Lah nanti sekali lagi untuk masa pengisian daftar hidup di SSC ASN dan juga pemberkasan itu adalah menunggu setelah pengumuman hasil sanggah tahap 1 ya. Dikarenakan sekali lagi bagi teman-teman mungkin saja ya masih bisa tergeser, yang semula lulus ya bisa saja tetap lulus ataupun bisa saja tidak lulus, karena bisa saja tergeser ketika pengumuman hasil sanggah 1 ini diumumkan dan ternyata ada pergeseran dari hasil kelulusan ya untuk seleksi kompetensi di tahap 1 ini. Oke teman-teman, cukup sekian saja ya. Nanti kita di video berikutnya kita akan membahas ya terkait dengan pengisian DRH-nya atau daftar riwayat hidup ketika laman SSC ASN sudah dibuka. Nanti kita akan mencoba untuk memberikan tutorialnya waktu pengisian secara langsung. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.